Saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 21 IPS topik tahun 2024. Judulnya adalah Byungwon, teman-teman. Byungwon itu apa artinya? Byungwon kalau Rumah kita sakit. artikan adalah rumah sakit. Benar ya? Jadi Byungwon di sini diartikan rumah sakit. Nah, seperti ini. Byungwon maknanya adalah rumah sakit. Seperti itu ya, Robun. Kemudian di bawah ada percakapan, kalimatnya adalah Moki nomu apa yo? Nomu itu artinya adalah sangat. Apuda itu artinya adalah sakit. Ya, kemudian moki. Mok itu apa mok? Adalah tenggorokan ya. Nah, seperti jadi dia mengatakan katanya, tenggorokan saya sangat sakit. Kemudian si dokter merespon, Moki apa myon? Marel mani haji maseo, seperti itu. Myon, ini myon diartikan jika ya, Robun. Jika Moki apa myon, berarti tenggorokannya sakit, seperti itu. Marel mani haji maseo. Jimaseo artinya adalah jangan atau dilarang ya. Jangan. Kemudian mani banyak. Malhada ya. Mal itu apa? Mal adalah bicara. Jadi jangan banyak bicara ketika kamu sakit di bagian tenggorokannya. Kurang lebih begitu ya Rebun kalau diartikannya. Moki apa myon jika tenggorokannya sakit? Marel mani haji maseo, jangan banyak berbicara. Oke. Kemudian ada lagi munbob bagian tata bahasa, yaitu ada myon, kemudian ada lagi jimaseo ya. Myon itu diartikan jika, jimaseo kalimat larangan atau dilarang atau himbauan ya, seperti itu. Kemudian lanjutannya di ada owi kosakata, yakni tentang jobsu michinyoro guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan jinyo. Jinyo itu apa? Pengobatan ya Robun. Silakan ditulis pengobatan mit. Di sini diartikan dan. Ada lagi jobsu. Apa jobsu? Adalah antrian. Seperti itu ya. Jadi kayak pendaftaran atau antrian ya Robun. Jadi jobsu itu maknanya kamu mendaftar ya, mendaftar ke resepsionis untuk mendapatkan suatu pengobatan atau suatu pelayanan seperti itu. Namanya jobsu. Kemudian lanjutannya ada lagi Shinche mit jengsang guanyon owi, kosakata yang berkaitan dengan jengsang. Jengsang itu artinya gejala. Gejala mit dan. Kemudian shinche, shinche itu maknanya adalah anggota badan. Seperti ini, Rebun. Jadi anggota badan kita ya, namanya adalah shinche ini. Ya, anggota tubuh atau anggota badan. Seperti itu ya. Kemudian lanjut Munwawa Jonggo, budaya dan informasi tentang apa Hangguke Wiryo CG. CG itu diartikan sistem. Kemudian Wiryo di sini diartikan pengobatan. Atau medis ya boleh. Sistem medisnya Korea. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di bawah ada lagi Aksep Mokyo, tujuan dari pembelajarannya apa? Byungwon job sue pilihan pyoyon sayong hal suita real suita bisa sayong hada menggunakan pyoyon ekspresi. Bisa menggunakan ekspresi yang dibutuhkan, pilihan berarti yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan pada saat mengantri di rumah sakit gitu ya, atau saat mendaftar di rumah sakit gitu ya. Job sue maknanya adalah saat mendaftar atau saat antri. Nah, ini juga boleh ya. Silakan ditulis teman-teman. Oke, kemudian kalimat yang kedua, jengsangnya dehe mutgo deda palsu ita. Bisa menjawab dan bertanya tentang jengsang. Jengsang itu apa tadi? Gejala. Jadi ini tentang di rumah sakit ya Robun untuk konteks babnya ya. Oke, silakan coba diisi. Sudah diisi belum? Sudah ditulis? Sudah ya?
Sudah. Baik, kalau sudah dilanjutkan ke bawah ya Ruben, ada kosakata yang pertama tentang Jobsu Mitchinyorul Guanyon Owi. Kosakata yang berkaitan dengan pengobatan serta pendaftaran seperti itu. Oke. Kita masuk ke bagian pendaftarannya dulu. Apa aja di sini Rebun? Yang pertama adalah Jobsurul Hada. Maknanya adalah mendaftar seperti itu. Ya, Jobsurul Hada mendaftar. Daftar untuk apa ya? Untuk mendapatkan pengobatan atau pemeriksaan seperti itu. Mendaftar kemana? Ke bagian resepsionis. Ini kan daftar ya. Pasti di Indonesia juga sama ya Rebun. Ketika ke rumah sakit, kemudian teman-teman mau berobat, ya itu kan harus daftar dulu. Namanya adalah Jobsurul Hada. Seperti itu. Kemudian lanjutannya Kidarida. Apa Kidari? Maknanya Menunggu. menunggu. Kemudian ada lagi Ceunul Jeda. Apa itu Ceunul Jeda? Maknanya adalah ukur suhu ya. Ukur suhu badan teman-teman. Jadi suhunya diukur. Kira-kira berapa? Seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah Chiriorel Hada atau Jinyorel Bata. Jinyo itu kan maknanya adalah pengobatan. Audionya tolong dimatikan ya kalau tidak ini, soalnya gerusuk-gerusuk teman-teman. Pengobatan, kemudian hada dan bata. Hada itu maknanya adalah melakukan. Berarti yang poin hada itu si dokternya. Ya. Kalau hada itu kan melakukan, kalau bata maknanya adalah menerima. Kemudian kalau yang hada itu melakukan. Nah, berarti kalau nanti kalimatnya adalah jinyorel hada, maknanya adalah melakukan pengobatan. Kalau melakukan pengobatan, berarti nanti subjeknya adalah si dokter, seperti itu. Kemudian kalau misalkan jinyorel bata, maknanya kan menerima pengobatan atau bahasa ininya diobati. Berarti siapa? Berarti si pasien. Begitu ya, walaupun konteksnya ada bata dan ada yang hada. Kalau hada berarti yang melakukan atau si dokternya, kalau yang bata berarti si pasien karena dia konteksnya menerima. Kurang lebih begitu. Kemudian dilanjutkan di bagian bawah, Ciriorel hada bata. Sama ya, Cindro. Cirio itu berarti artinya adalah diberikan semacam memberikan perawatan gitu ya. Cirio itu kan maknanya perawatan. Nah, sini kita artikan perawatan teman-teman untuk yang Cirio. Nah, kalau hada berarti memberikan. Kalau yang bata berarti menerima seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi X Reirel Cipta. Oh, ini maksudnya adalah Rongsten. Rongsten ya, Robun. Rongsen ini ya. Jadi kayak di X-ray seperti itu. Cipta kan artinya mengambil gambar. Ini gambar Rongsten, maksudnya diambil foto Rongsennya. Kayak X-ray. Ini kan kalimatnya X-ray. Kemudian Jusarel nota, Jusarel mata. Jusa itu maknanya disuntik. Kalau yang mata berarti maknanya adalah disuntik. Kalau nota berarti menyuntik. Kayak gitu ya. Nota itu berarti artinya adalah menyuntik. Oke, seperti ini. Kalau yang mata artinya disuntik. Bedanya di situ ya. Kemudian susul hada. Susul itu maknanya adalah operasi. Kemudian kalau hada berarti melakukan, siapa? Berarti dokternya. Ya, susurul hada maknanya adalah mengoperasi. Jadi yang melakukan dokternya. Kalau susurul bata berarti menerima operasi atau dioperasi. Siapa? Berarti pasiennya. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi cobangel hada. Cobang itu kan maknanya adalah resep. Kalau ditambah dengan hada maknanya adalah membuat resep. Oke, cobangel hada tuh maknanya membuat resep. Kemudian cobangel bata berarti menerima resep. Begitu ya Robun. Kemudian ada lagi yak artinya obat. Kemudian sin bunjeng kartu identitas. Kemudian cobangjon maknanya adalah resep. Seperti ini ya. Kemudian lanjutannya di situ ada lagi Oke, ada lagi Joe ya. Joe itu apa? Joe itu artinya adalah kita ya, Robun. Bisa diartikan kami atau kita.
Kemudian ada lagi Sama com. uri. Ya, sama, mirip-mirip. Kemudian ada lagi com. Com itu maknanya pertama. Kemudian di bawahnya ada lagi cinyosil itu ya, cinyosil. Maknanya ruang pengobat. Nah, seperti ini. Cinyosil itu maknanya ruang pengobatan, teman-teman. Kemudian ada lagi Chonhwa Bonho, berarti nomor telepon seperti ini. Kemudian ada lagi bohoja. Bohoja itu apa? Di sini bohoja diartikan wali ya, Robun. Orang tuh. Ya, wali. Kalau orang tua kan lebih ke apa, bumonim ya. Kalau yang bohoja itu wali. Jadi yang bahasanya yang bertanggung jawab lah, seperti itu. Buruda, apa itu buruda? Buruda diartikan memanggil. Gini ya. Jadi Memanggil. buruda itu maknanya memanggil, teman-teman. Silakan sambil ditulis untuk kosakatanya. Sudah belum? Sudah ya? Oke, dilanjutkan ke bawah, teman-teman. Sini ada kalimat untuk diminta melengkapi. Nomor 1 ada bogi munje, contohnya sebelah kiri. Kalimatnya gimana? Wang min shinen mua go isoyo. Gois artinya sedang, mua itu apa. Jadi hadanya melakukan. Mas Wang Min sedang melakukan apa? Lagi ngapain? Sini gambarnya adalah sedang diperiksa ya Robun. Maka jongdabun gimana? Chinyore batgo isoyo. Seperti itu ya. Ini kan nanti mengikuti daripada gambarnya. Kalau misalkan teman-teman belum hafal gambarnya gambar apa, nanti cek ke atas ya. Di atas kan sudah ada untuk kosakata gambarnya, seperti itu. Kemudian lanjutannya di poin nomor 1, saya akan coba bantu jawab. Kalau shinen mo ago isoyo, Mas kalau sedang melakukan apa yorobun di situ? Orangnya sedang mengambil antrean atau sedang mendaftar. Maka gimana mendaftar? Coba teman-teman perhatikan yang atas. Nah, ini kalimatnya adalah job surel hada. Berarti kalimatnya berubah menjadi job surel hago so yo, seperti ini ya. Artinya apa? Sedang melakukan pendaftaran. Seperti itu ya untuk cara menjawabnya. Akhirnya nanti berubah menjadi gois. Gois itu artinya apa? Artinya adalah sedang. Silakan ditulis teman-teman nomor 2 dan 3, nanti dilanjutkan di rumah ya. Kemudian ada munbob il yang pertama di sini tentang myon. Myon dalam bahasa Indonesia artinya apa ya Robun? Artinya adalah jika ya. Artinya itu jika kalau dalam bahasa Indonesia. Silakan ditulis. Kemudian nanti penjelasan dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat untuk menunjukkan bahwa kejadian sebelumnya merupakan syarat atau asumsi untuk kejadian berikutnya. Jadi detailnya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan jika. Ingat-ingat ya. Kemudian di sini ada munbobnya. Munbobnya itu kalau misalkan kata kerja atau kata sifat berakhirannya konsonan, maka pakainya emyon. Jadi ada e-nya. Kalau misalkan kata kerja kata sifatnya berakhiran vokal, berarti pakai yang langsung myon saja. Seperti itu ya Rebun untuk jawabannya. Kemudian ada contoh kalimat shigani isemyon gongwoneso chukueyo. Berarti gimana? Jika isemyon ada sigan. Apa itu sigan? Waktu. Gitu ya. Jika ada waktu, kemudian dilanjutkan gongwoneso chukuhyo, berarti akan bermain sepak bola, main bola. Di mana? Di taman. Jadi nanti teman-teman artikan di bagian emyonnya dulu. Oke, jika ada kata emyon maka stop di emyon terus diartikan ke depan baru ke belakang. Jika ada waktu, ya saya akan bermain bola di taman. Kurang lebih begitu ya. Kemudian contoh kalimat yang bawah, Hangukeso gamyon mo hago shipoyo. Anda ingin melakukan apa jika pergi ke Korea? Ya, jika pergi ke Korea, kamu mau melakukan apa? Itu juga sama aja, dibolak-balik. Terus Hangukeso ilhago shipoyo. Hangguk huisaeso ilhago shipoyo. Berarti ingin bekerja di perusahaan Korea
Korea. Kurang lebih begitu ya. Jadi nanti kalau menemukan emyon maka diartikan jika. Seperti itu ya Rebun untuk penjelasannya. Kemudian di poin nomor 1 di sini ada macam-macam kosakata ya. Kita coba bantu jawab dulu. Untuk yang bawah kalimatnya adalah bata. Apa itu bata? Menerima. Ini ya, silakan sambil ditulis. Kemudian ada lagi bulda. Bulda di sini maknanya adalah bertiup. Nah, nanti diikuti oleh angin ya, Robun. Kemudian ada lagi docak. Docak apa docak? Adalah sampai begitu ya. Kemudian ada lagi pigon hata. Berarti lelah atau capek, teman-teman. Seperti itu. Kemudian teman-teman diminta untuk memperhatikan di bagian pertanyaannya ini ya. Contoh nomor 1 titik pigon hamyon suiseo jom suiseo. Beristirahatlah jika kamu kelelahan. Dan jika kamu kelelahan maka beristirahatlah. Itu ya, pigon hamyon jom suiseo. Kemudian poin ilbon saya akan coba jawab ya Robun. Wol gepel momo jika jonyokol salgeo, saya akan mentraktirnya seperti itu. Jadi akan membelinya nanti malam. Sini maksudnya adalah mau neraktir makan malam, seperti itu maknanya ya Robun. Kira-kira apa? Maka jongdapun adalah bata ya. Bata tuh dirubah gimana? Ini kan menerima ya Robun. Menerima di sini kan bata. Bata berubah menjadi jika menerima maka menjadi badumyon gitu ya. Nah jawabannya seperti ini karena huruf bat itu kan huruf terakhirnya adalah konsonan, jadi jawabannya pakai yang badumyon. Jika saya menerima gaji bulanan maka saya akan mentraktir makan malam Anda. Seperti itu maksudnya ya Robun. Contohnya ke salge akan membelikan malam atau maksudnya bakalan beli makan malam, traktir ya. Kemudian poin nomor 2 dan 3 silakan nanti dikerjakan. Terus yang bawah ada lagi untuk soal gambar deskripsi. Kalimatnya gimana? Ini kan gambarnya orang sedang job surul hada itu ya, atau sedang mengantri atau mendaftar ya Robun. Com byongwone gamyon. Jika kita pergi ke rumah sakit pertama kali, com itu maknanya pertama ya. Seperti ini. Pertama kali, aduh sorry ya Robun, masih hangel. Jika saya pergi pertama kali ke rumah sakit, pertama kali, muhyadweo, saya harus melakukan apa? Yadweo kan artinya harus ya. Harus melakukan apa atau harus ngapain? Gambarnya adalah orang sedang jobsu buto haseo. Mulailah dengan pendaftaran. Silakan mulai dengan pendaftaran. Haseo itu maknanya silakan ya Robun yang ini ya akhiran ini. Silakan buto mulai jobsu itu daftar. Ke kemana? Ke resepsionis. Seperti itu ya. Kemudian poin nomor 1 gimana ini jawabannya? Shinyo shire drogaseo. Kemudian alge semnida ya saya mengerti. Terus ini kan dia bilang katanya masuklah ke ruangan pengobatan. Terus kalimatnya tilobasi jinyo silo drogaseo. Kalimatnya gimana berarti di sini? Oke, berarti iremel bu re myon seperti ini ya. Aduh, sorry ya Robun. Iremel bure myon. Maksudnya gimana? Iremel bure myon. Jika nama Anda dipanggil, maka masuklah ke ruang pengobatan. Ini kan ngomong ya, dipanggil ya namanya. Karena dilobasi, mbak dilobas seperti itu. Hanya kalimatnya berubah menjadi iremel burumyon. Jika nama Anda dipanggil, itu ya, delogaseo, masuklah ke jinyosil, ruang pengobatan. Begitu ya Robun untuk jawabannya. Poin nomor 2 dan 3 seperti biasa teman-teman nanti untuk latihan di rumah. Gitu. Kemudian lanjut di bagian Dewa Il ya, percakapan pertama. Saya akan coba putarkan, mohon ditunggu teman-teman. Oke, silakan didengarkan ya. 안녕하세요. 저희 병원에 처음 오셨어요? 네, 처음이에요.
그럼 여기에 이름과 전화번호를 써주세요. 그리고 신분증을 보여주세요. 신분증 여기 있어요. 잠시만 기다리세요. 그리고 이름을 부르면 진료실로 들어가세요. 네, 감사합니다. Oke, seperti itu ya Robun untuk obrolannya antara perawat dan Mbak Aziza ya. Perawat bilang tadi yang coponnya halo. 저희 병원에 처음 오셨어요. Apakah Anda pertama kali datang? 처음 kan tadi artinya pertama. Itu ya. Pertama kali. Aduh. Pertama kali Oshoso datang ke rumah sakit kami. Cuek itu artinya kami. Seperti itu. Jadi dia bilang katanya halo. Apakah Anda pertama kali datang ke rumah sakit kami? Kemudian 처음이에요. Ya, ini yang pertama kali. Kemudian si perawat melanjutkan, 그럼 tentu kalau begitu, 여기에 이름과 전화 번호를 써주세요. 주세요 kan artinya tolong gitu ya. Tolong seda. Dari kata seda ya, jadi maknanya adalah tulis. Tulis 전화 번호 apa itu? Nomor HP. Kemudian dan apa ya Robun? Iram, apa itu Iram? Nah, Nama. ya, nama. Yogi ya, berarti Yogi itu apa? Di sini, begitu ya. Jadi dia mengatakan katanya, Kirom, Yogi irim gua Jonwa Bonoro so Juseo. Tolong tulis nomor HP dan nama Anda di sini. Kemudian Gerigo itu maknanya kemudian ya. Kemudian sin bunjengel boyo juseo. Boyo juseo maknanya tolong perlihatkan gitu ya. Boyo juseo, perlihatkan atau tunjukkan ya Robun. Shin bunjeng, apa itu? Kartu Kartu identitas. Iya betul, kartu identitas atau kartu ID ya penyebutannya. Seperti itu. Kemudian lanjutannya katanya Shin bunjeng yogi isoyo. Kartu identitasnya ada di sini. Kemudian 잠시만 기다리세요. 잠시만 itu apa? 잠시만 artinya Kidarida artinya menunggu atau tunggu ya. Silakan ditunggu sebentar. Begitu maknanya Robun. Kemudian lanjutannya Grigo. Kemudian Iremel burumyon ya, jika itu ya. Jika buruda. Iremel buruda berarti nama Anda dipanggil seperti ini. Jika nama Anda dipanggil, saya taruh di atas teman-teman. Jika namamu dipanggil seperti itu, Jinyo silo delogaseo. Berarti apa delogaseo? Masuklah ya. Kemana? Jinyosil. Apa itu jinyosil tadi? Artinya adalah ruang seperti ini ya, ruang pengobatan teman-teman. Jadi dia mengatakan Gerigo. Kemudian Iremel burumyon, jika nama Anda dipanggil Jinyosilo delogasio, masuklah ke ruangan pengobatan. Biasanya kan seperti itu ya, ketika kita mau berobat atau mau medikal biasanya suruh nunggu dulu. Habis nunggu, jika namanya dipanggil, nanti teman-teman bisa langsung masuk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian algesmidaya, saya mengerti katanya. Kemudian lanjutannya, sini kalimatannya. Ajija shinen 지금 어디에 있어요? Sekarang berada di mana Mbak Aziza itu? Pun adalah di mana ya Rabun? Yang wone iso yo, seperti ini. Byongwone iso yo, ada di rumah sakit. Begitu ya.
Kemudian lanjutannya di poin nomor 2. Byongune chomgamyeon, jika pertama kali pergi ke rumah sakit, musi pilyoheo, dibutuhkan apa? Harus bawa apa tadi Yorobun? Jongnabon adalah harus bawa sin, bun, jeng, ngel, gajigo, oshoyo ya. Oseo lah. Oseo seperti ini ya. Datanglah dengan membawa sin bunjeng, kartu identitas, seperti itu. Oke, silakan sambil ditulis ya Robun. Oke, jika sudah ditulis kita coba lanjutkan ke bawah. Ini teman-teman sudah hafal ya untuk bagian konsonan tunggal dan rangkap itu. Kemudian masuk di bagian OWI, kosakata yang kedua. Ya, ini tentang Shinche mit jingsang guanyon awi, kosakata yang berkaitan dengan jingsang. Jingsang itu maknanya gejala. Dan Shinche itu anggota badan. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian kepala dulu ya, ada kata-kata mori. Mori itu apa? Adalah kepala. Kalau mori garak itu kan bentukannya seperti nanti kalau garak itu makanya jumlahnya 1 kayak gitu ya, garak gitu. Kalau mori garak maknanya rambut, tapi kalau mori doang itu artinya kepala ya, Robun. Terus ada lagi nun. Apa itu nun? Adalah mata. Kemudian ada lagi ko, hidung. Kemudian ip artinya adalah mulut. Kemudian ada lagi i berarti di sini diartikan gigi, Robun. Ini ya, gigi. Olgul, wajah. Kemudian kui, telinga. Iya. Nah, ini habis ya. Jadi ada kepala, mata, hidung, mulut, gigi, wajah, telinga. Rambut apa? Rambut itu namanya mori garak, ya Robun. Nah, ini kan nanti ada akhiran garak nih. Garak itu bentukannya seperti ini. Jadi kayak jari gitu loh. Maksudnya satu-satu berdiri sendiri lah, bahasanya seperti itu. Mori garak jadi artinya rambut. Kemudian setelah di kepala selesai, ada lagi di bagian anggota badan yang lainnya, yaitu oke. Artinya apa oke? Pundak. Kemudian lagi pal. Apa itu pal? Lengan ya Robun. Nah, ini kan lengan ya. Kemudian ada lagi son. Son adalah tangan. Kemudian ada lagi mom. Apa itu mom? Badan. Ya, mom itu badan, jadi keseluruhan. Itu namanya badan mom. Kemudian ada lagi B. Apa itu B? Adalah perut. Kemudian samping kiri ada lagi gasem. Adalah dada. Kemudian huri. Huri apa huri? Pinggang. Ya, betul. Hori maknanya adalah pinggang, teman-teman. Saya taruh di samping ya. Nah, kemudian ada lagi sonmok. Apa itu sonmok? Adalah pergelangan tangan. Kalau mok itu makanya pergelangan. Ya. Balmokel berarti pergelangan kaki. Kalau sonmok pergelangan tangan. Kemudian lagi songgarak ini ya. Ini kan tulisannya songgarak. Nah, dari kata son artinya tangan, garak itu berarti di sini diartikan jari tangan. Sama kayak yang atas mori garak juga artinya adalah rambutnya. Kemudian ada lagi dari. Dari itu apa dari? Adalah kaki, Robun. Dari kaki. Kemudian balmok. Apa itu balmok? Adalah pergelangan kaki. Iya, betul. Pergelangan kaki. Kemudian ada lagi murep. Apa itu murep? Adalah lutut. Ada lagi pal. Pal berarti sini diartikan adalah kaki bagian bawah ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya untuk arti perkatanya. Silakan sambil ditulis.
Kemudian di bawah ada lagi berupa gejala. Tadi kan ada tuh kosakata yang berupa gejala. Yang pertama gamgie golida. Artinya apa gamgi? Gamgie golida. Golida itu maknanya mengalami ya. Gamgi apa Flu. gamgi? Adalah Flu. ya mengalami flu. Tuh ini orangnya meler ya teman-teman. Mengalami flu biasanya pas musim dingin kayak gini tuh. Kemudian ada lagi moriga apeda. Mori itu kan kepala, apeda itu sakit, berarti kepalanya sakit kepala. sakit atau sakit kepala. Kemudian bega apeda, apa itu? B itu kan perut, berarti sakit perut seperti ini. Kemudian ada lagi darirel dachida. Dari kan nanti kaki ya yorobun, berarti kakinya. Dachida apa dachida? Terluka atau di sini gambarnya patah, tapi di sini kan dachida maknanya terluka ya. Kemudian nun byongi nada. Nun byong itu nada itu artinya mengalami ya. Nun byongi nada berarti diartikan adalah sakit mata. Ini ya biasanya gara-gara kelilipan terus kemasukan kayak bakteri gitu, jadinya iritasi. Nanti endingnya ada abses atau kayak ada nanahnya seperti itu. Kayak cindilen kata apa? Orang Jawanya cindilen katanya ya. Kemudian ya lanjutannya ada lagi wanja. Apa itu wanja? Maknanya adalah pasien ya. Kemudian unjon nada. Apa unjon nada? Mudi. Kemudian cada. Apa itu cada? Sini diartikan dingin ya. Betul. Seperti ini ya Robun kalau diartikan. Kemudian lanjutannya di bawah ada contoh latihan soal. Udi apa yo? Mana yang sakit atau bagian mana yang sakit? Gambarnya orang sedang memegangin kepala ya Robun. Maka kalimatnya gimana? Berubah menjadi morika apa yo. Seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kepalanya sakit. Kemudian nomor 1 saya coba bantu jawab. Tiga apa yo? Mana yang sakit? Orangnya sedang memegangin perut. Maka jawabannya gimana? Tiga apa yo? Ayo, betul ya Yorobun. Seperti ini. Bisa? Bisa ya. Harus bisa. Oke, kemudian poin nomor 2 dan 3 untuk latihan teman-teman di rumah. Kemudian dilanjut halaman berikutnya yakni mengenai munbob atau tata bahasa yang kedua. Bunyinya adalah jimaseo. Jimaseo itu kan kalimat akhiran yang diartikan dalam bahasa itu adalah dilarang. Atau bisa juga diartikan jangan. Dilarang atau diartikan jangan seperti ini. Jadi kalimatnya itu digunakan untuk meminta seseorang supaya tidak melakukan sesuatu atau melarang suatu tindakan. Jadi dilarang, jangan. Begitu ya. Contoh kalimatnya yogie anji maseo itu ya. Anta itu kan artinya duduk, jimaseo berarti jangan. Gimana? Jangan, kemudian anta diartikan duduk. Yogie di nih gitu ya Yorobun. Jadi jangan duduk di sini. Yogie anji maseo, jangan duduk di sini. Kalau ini bebas, akhirannya vokal, akhirannya konsonan, teman-teman bisa langsung tempelin aja jimaseo seperti itu, maknanya jangan ya. Terus ada lagi sinbar singgo banget, delo gak jimaseo, dilarang atau jangan ya. Delo gak ada, pergi masuk atau masuk saja boleh. Jangan masuk ke ruangan dengan, ada go ya, go-nya diartikan dengan. Shinda memakai. Kemudian shimbal itu artinya adalah sepatu. Jadi kalau di Korea itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan menggunakan sepatu. Beda dengan Jepang ya. Kalau Jepang itu kan masih pakai alas kaki kalau misalkan di ruangan. Kalau Korea nggak boleh ya. Jadi teman-teman menjalani kehidupannya dengan tanpa alas kaki. Begitu ya Robun. Kemudian poin terakhir, nuni mani ulte. Ketika salju itu turun sangat banyak,
Dengsan haji maseo, jangan mendaki gunung katanya. Kayak gitu ya. Jadi jangan mendaki gunung. Kenapa jangan mendaki gunung? Karena saljunya sedang turun besar, rawan longsor ya Robo. Seperti itu. Kemudian kalimatnya kita coba masuk ke latihan soalnya. Bogi munje. Ini kan ada contoh kalimatnya ya. Cagaun juserel masita. Minum jus yang dingin. Terus nanti dirubah menjadi jangan minum jus yang dingin. Nah, kita coba baca dulu kalimatnya. Mogi apemyon, berarti jika tenggorokannya itu sakit, mokta itu kan diartikan tenggorokan teman-teman. Jika tenggorokan Anda sakit, cagaun justru masih jimase. Jimase artinya apa? Dilarang atau jangan ya. Jangan meminum jus yang dingin. Kalau tenggorokannya lagi sakit, usahakan untuk menjauhi yang dingin-dingin dulu. Seperti itu. Biar apa? Biar nanti bisa cepat sembuh. Justru banyakin yang anget-anget Cirebon. Jadi kayak minumnya tuh yang anget. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian lanjutannya di poin nomor ilbon nomor 1, saya akan coba bantu jawab. Ini kan gambarnya adalah berolahraga ya. Itu kan ada undung hada. Berarti nanti gimana? Jangan olahraga. Maka kalimatnya gimana ya Robun? Mani pigon hamyon, jika Anda merasa sangat kelelahan, mani pigon Anda kan lelah, mani itu banyak. Jadi jika Anda merasa sangat kelelahan, maka gimana? Undong haji masih. Nah, seperti ini. Untung haji maseo. Jadi tinggal ditambahin aja akhirnya haji maseo. Ya, untung ada berubah menjadi untung haji maseo. Artinya apa? Jangan berolahraga. Kalau orang sedang capek, kalau dipaksa olahraga itu rawan terkena serangan jantung kalau nggak salah teman-teman. Jadi pembuluh darahnya itu bisa jadi pecah juga ya, karena bener-bener kalau capek itu kan nggak enak kalau dibawa olahraga. Gitu ya Yorobun. Nah, untuk poin nomor 2, nomor 3 silakan nanti teman-teman dikerjakan. Kemudian di bawah ada lagi contoh ya. Kalimatnya gimana? Ini contohnya orangnya memasak terus disilang. Maka gimana? Berarti perintahnya jangan memasak. Memasak kan yori hada, berarti yori haji maseo. Kalimatnya gimana? Shonal dacho soyo. Tangan saya terluka atau tangan saya telah terluka. Dacho soyo dari kata dachida, maknanya adalah terluka. Aduh. Nah, seperti ini ya Rabun, maknanya terluka. Gerom, kalau begitu oneran hari ini yorirel haji maseo. Cimaseo, jangan memasak dulu. Jadi hari ini jangan masak dulu. Kemudian poin nomor 1, gambarnya adalah orang sedang mandi ya. Mandi itu shawo hada, seperti itu. Oke, berarti kalimatnya gimana? Kalau jangan mandi berubah menjadi shawo haji maseo gitu ya. Shawo haji maseo. Salah, Sam. Aduh, salah terus ya. Ini saya lupa terus ya Robo. Shawo haji maseo. Nah, seperti ini ya. Jadi kalimatnya apa? Shawo haji maseo. Kita coba baca kalimatnya dulu di atas. Nah, ini ya. Jusare majayo. Majasoyo, saya telah mendapatkan suntikan atau saya baru saja disuntik. Kemudian gerom, kalau begitu oneren hari ini shawo haji maseo, jangan mandi dulu. Biasanya kalau habis disuntik ya diberikan sesuatu kepada tubuh, itu akan merespon dengan seperti demam ya Rebun. Jadi kayak agak panas kayak gitu. Ya, makanya dibilang jangan mandi dulu. Itu alasannya seperti itu ya. Kenapa kok jangan mandi dulu? Pokoknya kalau habis disuntik ya dimasukkan sesuatu. Contohnya kayak waktu COVID itu kan kita diberikan vaksin. Nah, itu biasanya respon tubuh terhadap hal yang baru dimasukkan berupa suntikan tadi ya, itu biasanya bikin panas. Nah, makanya jangan mandi dulu. Begitu ya. Nomor 2, 3 dan 4 silakan coba nanti teman-teman dibantu dikerjakan. Oke.
Kita lanjut ke bawah teman-teman di bagian Dewai percakapan kedua. Silakan didengarkan 여러분. 어디가 아프세요? 목이 너무 아프고 머리도 아파요. 요즘 감기 환자가 많아요. 언제부터 아프셨어요? 어제부터 아팠어요. 처방전을 드릴게요. 약을 드시고 따뜻한 물을 많이 드세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 네, 알겠습니다. Oke, seperti itu ya Rebun untuk obrolannya antara si dokter dan Mbak Jaya ya. Dokter bilang katanya Odi apa? Berarti apa? Odi kan artinya mana? Apa itu sakit? Berarti mana yang sakit? Seperti itu. sakit. Betul. Kemudian Moki nomu apa go? Moriga apa yo? Dibilang katanya tenggorokan saya itu sangat sakit dan kepalanya juga pusing ya. Mori kan maknanya tadi kepala. Nih. Kepalanya do diartikan juga. Kemudian apa yo? Apa itu artinya sakit. Seperti ini ya. Oke, kemudian lanjutannya 요즘 감기 환자가 많아요. Akhir-akhir ini banyak juga pasien yang terkena gamgi. Gamgi itu apa? Gamgi adalah 감기에 걸려요. Berarti apa gamgi 여러분? Flu. Ya, betul. Jawabannya adalah flu. Kemudian honja. Honja itu maknanya pasien. Kemudian manayo ba? Banyak ya. Jadi akhir-akhir ini banyak juga pasien yang terkena flu. Kemudian onje buto apyosoyo. Onje buto. Buto itu kan artinya sejak. Onje apa onje? Adalah kapan ya. Jadi onje buto maknanya adalah sejak kapan. Dia bertanya Yorobun, sejak kapan kamu mengalami apa soyo sakit tadi? Ya, mulai kapan sih kamu terasa sakit seperti ini tuh? Terus si Mbak Jaya bilang oje buto apa soyo? Sejak kemarin gitu ya. Oje buto maknanya adalah sejak kemarin. Itu ya. Saya merasakan sakit ini sejak kemarin. Kemudian cobang jonel derilgeo. Derilgeo ini kata derida ya. Juda untuk yang bentuk sopannya adalah derida. Maknanya adalah memberi. Jadi saya akan memberi cobangjon. Apa itu cobangjon? Adalah resep. Resep apa? Resep obat, teman-teman. Jadi kalau di Korea, dokter itu tidak menjual obat, tapi dia jualnya adalah resep dan treatment kayak gitu ya. Jadi untuk dapatin obatnya, teman-teman harus datang ke apotek. Ya, jadi siapa namanya dokter-dokter itu tidak jual obat, teman-teman. Mereka hanya memberikan resep saja. Seperti itu. Kemudian 약을 드시고 따뜻한 물을 많이 드세요. Banyaklah minum. Desida itu di sini artikan minum ya. Kan mokta itu desida artinya makan, tapi di sini dikontekskan minum ya, Robun. Karena diikuti dengan mul artinya air. Jadi banyaklah minum air yang tatatan. Apa itu? Yang hangat ya. Tatatan maknanya yang hangat ya, Robun. Kemudian mul itu artinya air. Nah, seperti ini. Jadi banyaklah minum air yang hangat. Dan ada go ya. Apa? Yagel desida. Desigo. Maknanya minum obatnya. Seperti itu. Jadi obatnya diminum. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penjelasannya ya. Kemudian gerigo, kemudian marel mani haji maseo. Jangan banyak berbicara. Mal hada ini ya maknanya adalah bicara. Jadi jangan banyak bicara karena apa? Tadi kan lagi sakit tenggorokannya. Seperti itu. Terus terakhir nih algesumida ya saya mengerti katanya. Ada kalimat tanya, Jaya Shinen Mbak Jaya. Odiga apa ya? Sakitnya di bagian mana ya Robun?
Dia sakit di bagian yang mana? Jawabannya Mogi adalah nomu. Mogi nomu eh ya, wa berarti mok, hago, moriga, aku ops. a, pa, payo. Ya Allah. Saya lupa terus ngubah ininya ya, Robun. Mok, ago, moriga, apa yo? Jadi dia sakit itu di bagian kepala dan tenggorokan ya. Kemudian lanjutannya Jayashi musel hamyon andweo. Apa yang myon andweo kan maknanya tidak boleh ya atau dilarang. Apa? Apa larangan yang disampaikan tadi kepada Mbak Jaya? Jadi Mbak Jaya itu dilarang melakukan apa ya, Robun? Adalah banyak bicara ya, maro mani haji maseo. Artinya apa? Jangan banyak bicara. Kalau tadi tenggorokannya lagi sakit kan, kalau banyak ngomong nanti malah habis ya, Robun. Biasanya suaranya habis ya kalau misalkan ngomong terus. Kemudian, nah ini ada lagi pokswiseo. Maknanya apa? Adalah get plenty of rest atau semoga cepat sembuh kayak gitu ya. Yakmogo pokswiseo, istirahatlah supaya cepat sembuh. Kayak gitu sih. Kemudian di bagian Munwawa Jongbo budaya dan informasi tentang apa? Angguke Wiryo CG. CG itu tadi kan diartikan sistem ya. Sistem Ya, betul. kesehatan. Sistem daripada pengobatan di Korea atau pengobatannya Korea seperti ini. Ya, ini untuk judulnya ya. Silakan coba ditulis dulu. Oke, ini ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian pembahasan, teman-teman. Mohon disimak ya untuk pembahasan karena agak panjang ini. Oke, kita coba baca dulu kalimatnya. Hangguke Byungwon berarti rumah sakit Korea gitu ya. Byungwon kan artinya RS. Rumah sakit Korea. Tinggal berarti kikir Mas. Kemudian oke, tolong di mute dulu ya. Dengar siapa? Oke, seperti itu ya, Robun. Rumah sakit Korea Ica Samca Wiryogonoro Nanum Nina Duda itu maknanya adalah dibagi. Nah, Duda dibagi ya. Dibagi. Oke. Berdasarkan atau dengan ya, berdasarkan ro. Dengan atau di sini kita pakai berdasarkan, kemudian Wiryogiguan maknanya adalah institusi. Nah, Ica berarti tingkat 1. Oke, begitu ya. Ica itu tingkat 1. Kemudian kalau yang Ica berarti apa? Tingkat 2, dan tingkat 3. Seperti itu ya, Robun. Gak muat ya. Langsung saja deh. 2 dan 3. Seperti ini ya, Robun ya. Jadi di sini diartikan adalah tingkat, oke? Jadi rumah sakit di Korea itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama adalah tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi ada 3 tingkat ya rumah sakit di Korea itu. Kemudian Ichae Wiryogiguanen atau institusi tingkat 1 ini ya, Ichae berarti institusi tingkat 1. Kita coba tulis sini. Juro biasanya
위례 환자를 진료하는 조건 규모의 등록 위구인이 난 보건소를 말하고, berarti dikata malhada ya, disebut nih bogonso. Apa itu bogonso? Puskesmas itu ya, disebut puskesmas. Jadi rumah sakit tingkat 1 yang paling pertama itu penyebutannya adalah puskesmas ya Rebun. Malhago dia disebut puskesmas. Nah, ina diartikan atau setara dengan apa itu, ada dongne wiwon. Wiwon tuh maknanya klinik ya Rebun. Klinik apa Sam? Klinik, ada dongne, berarti kita artikan desa ya. Nah, sini skalanya desa teman-teman. Klinik desa gyumo, yang memiliki gyumo tuh artinya skala ya. Skalanya itu jaken, yang kecil gitu ya. Kecil, kemudian memberikan jinyo, pengobatan kepada honja, ini pasien secara ore itu rawat jalan. Nah, seperti ini. Jadi ore itu maknanya rawat jalan ya. Oke, jadi kalau kita baca gimana institusi atau tadi ya, rumah sakit tingkat 1 tadi biasanya memberikan pengobatan kepada pasien rawat jalan, kemudian disebut sebagai puskesmas atau klinik desa, skalanya kecil ya Rebun. Begitu. Kemudian lanjutannya, dan ini ya ada go, maka diartikan dan sambungannya. Dan tingkat 2 ini ya Rebun, untuk institusi tingkat 2 Byongsang suga samsipke isang in jokem ken byongwone malhamnida, disebut itu ya. Sebut apa? Byongwon kan berarti RS. Rumah sakit ken berarti jogem kan artinya sedikit ya. Ken berarti besar. Kemudian tadi ada Byongwon berarti rumah sakit. Oke, jadi dia mengatakan katanya untuk tingkat 2 itu biasanya disebut dengan rumah sakit yang sedikit besar atau yang agak besar, di mana rumah sakit tersebut byongsang ya, memiliki byongsang tuh maknanya adalah kasur atau ranjang ya, ranjang. Saya ini aja ya, ranjang pasien seperti ini. Suga dengan jumlah sekitar 30 buah, isang ada itu lebih. Berarti kalau dibaca gimana? Berarti mengatakan bahwasanya rumah sakit tingkat 2 itu disebut sebagai rumah sakit yang agak besar, di mana dia memiliki ranjang untuk pasien, jumlahnya itu lebih dari ya, isang in, maknanya adalah lebih dari ya Rebun. Lebih dari 30 buah. Jadi kalau misalkan rumah sakitnya itu punya lebih dari 30 buah ranjang untuk pasien, maka kategorinya dia rumah sakit tingkat 2. Seperti itu ya Rebun. Kemudian lanjutannya, Irwa Ica Wiryogi Guaneso Jirol Batanen Dedo Jengsangin Naji Anggona 정말 검사 복잡한 수술 등에 필요하면 3차 의료기관을 방문하게 됩니다. Dari belakang ya, dari sini Rebun. 방문하게 됩니다 maknanya adalah berkunjung. Oke, jadi Anda bisa berkunjung seperti ini. Anda bisa berkunjung ke tingkat 3 gitu ya, ke rumah sakit institusi tingkat 3 jika dibutuhkan gitu ya.
jika pilihan berarti artinya dibutuhkan atau diperlukan itu. Jika diperlukan seperti apa saja? Maknanya seperti susul kan operasi. Bokcap itu artinya yang rumit. Nih ya. Sorry. Operasi bokcap ada maknanya yang rumit, yang sulit lah, seperti itu ya. Operasi yang sulit. Kemudian Jong Mil Gomsa itu maknanya adalah pengecekan detail atau pengecekan yang terperinci gitu ya. Jadi Jong Mil Gomsa itu maknanya pemeriksaan yang akurat, atau MCU lah ya, kita tuliskan MCU saja biar. Nah, seperti ini. Jadi medical check up. Biasanya kalau medical check up kan terperinci ya, teman-teman. Oke, medical check up atau ini ya, ada anak inagona atau jeng sangi naci angguna. Maknanya adalah tidak mengalami perubahan terhadap gejala atau ya benar ya, jeng itu kan artinya gejala. Kemudian jian berarti tidak ada perubahan. Oke, gejala tidak ada perubahan. Oke, dedo itu maknanya walaupun. Ini Rebun, silakan sambil diisi. Walaupun telah mendapat badas sende, ini ya, telah mendapat apa? Jinyo, pengobatan. Oke, ini saya agak singkat biar pengobatan seperti ini, Rebun. Telah mendapatkan pengobatan dari mana? Di tingkat 1 atau tingkat 2. Tingkat 1 atau tingkat 2. Begitu ya. Jadi dia mengatakan katanya Anda bisa berkunjung ke tingkat 3. Rumah sakit tingkat 3 yang paling tinggi, Rebun. Jika dibutuhkan seperti operasi yang sulit, kemudian medical check up, atau karena tidak ada perubahan terhadap gejala walaupun teman-teman telah mendapatkan pengobatan di tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi baru boleh ke tingkat 3. Seperti itu ya untuk prosedurnya. Kemudian lanjutannya di poin nomor berikutnya, samca wiryogi guanin sang gem jung hambyong wonen ya. Di tingkat 3 tadi merupakan rumah sakit pemerintah ya. Rumah sakit gabungan, sorry ya. Ini berarti dari Byongwonen dulu, artinya rumah sakit. RS, kemudian Junghap, ini maknanya adalah gabungan. Rumah sakit gabungan untuk sanggem. Sanggem itu apa? Sanggem itu maknanya adalah kelas atas ya, Rebun. Ya, sanggem itu kelas atas. Nah, seperti ini, sanggem kelas atas. Silakan sambil ditulis. Oke, jadi Sanggem Jungham Byongwonen, jadi rumah sakit gabungan kelas atas tersebut, ya kategorinya adalah yang nomor 3 tadi atau tingkat 3 tadi. Oke, yang merupakan rumah sakit tingkat 3. Jadi tingkat 3 itu ya buat kelas-kelas atas lah, buat yang masalahnya berat-berat seperti itu. Kemudian lanjutannya Jongbu Pyongganeng Bong Tongguanhan Dehyong Byongwonero Il Icha Wiryo Gigwaneso Balheng Hanjinyo Ilesa Hiya Jinyorol Badal Suisemnida. Berarti dari belakang ya, Real Suisemnida artinya bisa. Kita tulis di sini. Bisa apa? Mendapat. Oke, jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan jinyo, pengobatan di mana? Di rumah sakit tingkat 3 tadi ya, Rebun. Jadi Anda itu nanti bisa mendapatkan pengobatan di rumah sakit tingkat 3 tadi, asalkan ya isoya. Isoya itu di sini artikan adalah harus ada, seperti itu ya.
Asalkan harus ada wi Roy Soga. Itu maknanya adalah formulir permohonan ini ya. Rujukan gitu, Bos. Iya, betul. Nah, semacam rujukan ya, formulir rujukan pengobatan yang balsenghada, yang dikeluarkan atau yang diterbitkan seperti itu oleh siapa? Dari, ya, ini kan ada eso, jadi kita artikan dari Wiryo Giguan, berarti tingkat 1 atau tingkat 2 dengan rumah sakit Deyong yang besar gitu ya. Deyong tuh maknanya adalah besar. Besar yang melalui Tongguaguan. Melalui Pyonggarel. Pyongga di sini diartikan adalah penilaian. Melalui penilaian. Kemudian Jongbu, Jongbu ya. Jongbu di sini diartikan adalah pemerintah. Jadi gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau berobat ke yang rumah sakit tingkat 3 itu boleh-boleh saja, tapi ada beberapa syarat yang harus dibawa. Salah satunya tadi harus membawa formulir rujukan ya untuk pengobatan yang dikeluarkan dari rumah sakit tingkat 1 atau tingkat 2 dengan rumah sakit besar melalui penilaian pemerintah. Begitu ya. Jadi tidak asal bisa langsung ke tingkat 3 seperti itu. Kemudian Wiryo Binen ya, biaya pengobatannya juga Sanggem Giguanero Galsurok ya, Pajimyo. Galsurok di sini diartikan adalah semakin naik ya. Semakin naik, kemudian harganya jadi makin mahal. Maksudnya gimana sih? Biaya rumah sakit Wiryobi kan maknanya adalah biaya pengobatannya. Biaya berobatnya itu kalau misalkan teman-teman pakai rumah sakit yang lebih tinggi ya, maka biayanya juga akan semakin naik ya Robun. Seperti itu. Jadi makin tinggi tingkatan rumah sakitnya, maka biayanya akan semakin tinggi. Kemudian sini kalimat terakhir, Anda bisa mendapatkan pengobatan yang harus dilakukan dengan cara memboking obat gitu ya. Jadi gyongwe itu artinya adalah memboking atau memesan. Memboking yak artinya obat. Seperti ini. Kemudian Ryo Suita bisa, bata itu mendapat. Jinyo berarti pengobatan. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk informasinya. Jadi teman-teman nanti bisa dapetin pengobatan untuk tingkat 3 tadi ya dengan surat itu, kemudian surat rekomendasi atau surat rujukan. Kemudian disampaikan bahwasanya kalau misalkan berobatnya ke tingkatan yang semakin tinggi, maka biaya berobatnya juga akan naik. Kurang lebih begitu ya Rebun untuk pembahasannya. Kemudian di sebelah kanan ini ada lagi ya, momi apemyon, berarti emyon dulu nih. Jika apa? Momi apeda. Apeda itu sakit. Kemudian momi berarti badan. Nah gitu ya. Jika badan Anda sakit, monjo lebih dulu. Wiwone gamnida. Pergilah ke Wiwon. Apa itu? Klinik. Monjo lebih dulu. Jadi diminta untuk pergi ke klinik dulu aja. Kenapa? Kalau klinik kan lebih murah biasanya Rebun. Seperti itu ya. Jika badan kamu sakit, maka pergilah ke klinik lebih dulu. Kemudian Jonmun bun yaga se bunduyo iso, karena ada ya, itu yang sebelah situ ya Rebun. Dari kata o nya diartikan karena ada atau punya sonbu sini diartikan dibagi ya. Dibagi terhadap bunya. Bunya itu maknanya adalah bidang.
Dan jumun itu diartikan adalah jurusan. Oke, karena dibagi dari segi bidang serta jurusannya, maka apen gosemanen yunwane cataga myon bimida. Cukup ya, myon bimida kan artinya cukup. Kemudian cari ya Rebun. Cukup cari klinik gitu ya. Kan klinik juga klinik masing-masing tuh. Klinik kecantikan, klinik gigi ya, itu kan masing-masing. Cukup cari klinik yang tempatnya itu sesuai dengan yang kita sakit kayak gitu ya Rebun. Misalkan kita sakitnya sakit gigi, berarti nanti cari klinik yang klinik gigi Rebun. Seperti itu maknanya ya. Cukup cari klinik yang benar, oke, di tempat sesuai yang kita sakit. Seperti itu maknanya ya. Kemudian debubun tuh maknanya sebagian besar. Sebagian besar wiwon ne sodo di mana? Klinik ya. Di klinik juga seperti itu. Jonmun nega 직접 진료를 합니다. Jonmun itu maknanya adalah dokter spesialis. Ini ya. Dokter spesialis. Cikjob itu maknanya langsung, jinyorel artinya pengobatan. Berarti bisa langsung diobati lah bahasanya seperti itu. Oke, jadi dia mengatakan katanya sebagian besar di klinik juga ada dokter spesialis di mana teman-teman nanti bisa langsung mendapatkan pengobatan. Damen junior bunyoya hamnida harus jinyo berarti maknanya pengobatan berikut ini. Ya, damen berikutnya. Maka bunya itu kan maknanya adalah bidang ya. Bidang, kemudian jinyo itu pengobatannya, kemudian damen berikutnya. Berikutnya nanti teman-teman akan diobati sesuai dengan bidangnya. Itu ya Rebun. Oke, seperti itu untuk paragraf pertama dan kedua. Sudah ditulis belum? Ke bawah ya. Nah, ini kita lanjutkan di bagian bawah. Ada tahun 2024 gimana ini? Icon isip sanyon awol isip oil butonen. Ya berarti mulai ya Rebun. Mulai tanggal 20 bulan 5 tahun 2024 Wiwonina byongwoneso jinyorel batel te, anda berarti LT ketika mendapatkan jinyo pengobatan ya. Ketika Anda mau mendapatkan pengobatan di rumah sakit atau klinik seperti itu. Yang artinya atau ini. Jadi mulai tanggal 20 bulan 5 tahun 2024 ketika Anda ingin mendapatkan pengobatan di rumah sakit atau di klinik, bandesi itu maknanya harus. Ya. Harus apa ya Rebun? Siapa ini? Oke, harus Gonggang bohom jengina sinbun jengel jumin dengrokjeng, kemudian unjon myong hejeng, kemudian yogwon wigugin dengrok jengel gajigo gaya hamnida. Ya hamnida itu kan maknanya harus ya. Kalau ada bandesi pasti akhirnya nanti ada ya hamnida, artinya harus juga. Harus apa? Pergi itu ya, gaya pergi dengan membawa gajigo. Dengan membawa seperti seperti apa? Ada dengrokjeng. Apa itu wigugin dengrokjeng? KTP orang asing. Ya, wigugin dengrokjeng itu maknanya KTP orang asing. Nanti teman-teman kalau berangkat ke Korea, kalau nggak salah tuh sekitar seminggu atau 2 minggu ya, itu nanti biasanya dibuatin KTP orang asing dari sajangnya ya. Tapi maksimalnya sih 90 hari ya Rebun, ya untuk buat KTP itu.
Tapi biasanya seminggu atau 2 minggu pun sudah dibuatin sama itunya apa? Sajangnya. Kemudian yogwon, apa itu yogwon? Adalah paspor. Kemudian ada lagi unjon myong hojeng, sim. Ya, surat izin mengemudi. Unjon kan, unjon tuh makanya sim. Seperti ini. Kemudian terakhir adalah jumin dengrokjeng, ini kartu pendaftaran kalau nggak salah ya. Jumin dengrokjeng kalau tidak salah itu diartikan kartu registrasi penduduk ya. Kartu registrasi penduduk seperti ini ya. Agak panjang teman-teman. Seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya ketika teman-teman ingin mendapatkan pengobatan ya di rumah sakit atau di klinik mulai tahun 2024 tanggal 20 bulan 5 itu harus apa? Harus membawa dokumen seperti KTP orang asing, paspor, SIM atau kartu registrasi. Kayak gitu ya. Gonggang bohom jengina. Gonggang bohom itu kan maknanya adalah asuransi keanggotaan ya, bukti anggota itu atau kartu asuransi seperti itu, atau salah satu dari dokumen tadi. Kemudian gero ya, dengan begitu gonggang bohom gepyo jokyong batel suisumnida. Berarti gimana? Anda bisa jokyong bata, maknanya adalah mendapat rembes. Rembes itu apa ya? Mendapat rembes itu semacam apa ya? Kan teman-teman udah gabung asuransi nih. Ya kan udah bayar juga premi nih. Ketika teman-teman menggunakan untuk berobat, nah nanti dirembes. Rembes tuh kayak biayanya tuh ditanggung sama asuransi gitu loh maknanya loh. Apa ya bahasa ininya tuh? Kayak BPJS. Ya kayak BPJS, cuman kalau asuransi kan beda ya dengan BPJS. Kayak dia kan lebih apa bahasanya, tingkatannya lebih tinggi lah seperti itu. Kalau BPJS kan umum banget tuh. Kalau yang asuransi tuh enggak, karena saya dulu pernah pakai asuransi dari perusahaan itu kan. Ketika kita mau misalkan mau nambal gigi atau mau nyabut gigi itu kan nanti bayar tuh. Nah bayarnya dirembes, rembes tuh makanya diganti. Ya bukan diganti sih, kayak dibayarin lah langsung itu, dibayarin sama perusahaan atau sama asuransi tadi. Kayak Gitu tunjangan. ya gitulah pokoknya. Kayak kan namanya asuransi tuh dia buat meringankan lah bahasanya ketika kita terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dengan begitu maka teman-teman bisa mendapatkan rembes ya, biaya rembes gepyoro cekyong itu ya, biaya rembes dari asuransi. Gonggang bohom itu artinya asuransi kesehatan, gonggang kesehatan ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk terjemahan daripada Munwawa Jongbo bab 21 ya. Kira-kira sudah diisi belum yang ini? Sudah ya? Sudah ditulis? Oke, kalau sudah dilanjutkan bagian ilgi untuk membaca. Danoa Guanggeinen, jadi kosakata yang berkaitan ya Rebun, yaitu Shinche. Shinche itu apa sih? Shinche adalah anggota badan ya. Shinche itu anggota badan artinya teman-teman. Kira-kira kaitannya dengan kosakata yang mana? Talgi, apa itu talgi? Adalah strawberry ya. Kemudian gasem, apa gasem? Adalah dada. Kemudian jipe, apa jipe? Uang tunai. Sijang apa sijang? Pasar. Maka jongdabanya yang mana? Jawabannya adalah yang nomor Ibon. Betul. Jawabannya 2 ya, betul. Oke, seperti ini ya Robun untuk jawabannya. Kemudian di poin nomor 2, situ kalimatnya apa? Gisuk sae sarumyon pion hiyo. Nyaman, dari kata salda itu artinya tinggal ya. Berarti jika tinggal di asrama itu nyaman. Nah, sini bener apa enggak sarumyonnya? Jongdabun adalah
Betul atau salah? Sarumyon? Jawabannya adalah salah ya. Kenapa salah? Untuk yang berakhiran real maka pakainya adalah Konsonan. salmyon. Nah, jadi tidak perlu pakai sarumyon, jadi langsung salmyon. Begitu ya. Tadi kan ada tuh di atas yang berakhirannya konsonan, teman-teman langsung pakai myon saja. Jadi tidak perlu pakai emyon. Ini kan emyon ya. Nah, salahnya di sini. Harusnya salmyon. Jika tinggal di asrama maka nyaman katanya seperti itu. Kemudian poin nomor 2, mani apemyon. Jika sangat sakit, byongwone gaseo, pergilah ke rumah sakit. Apemyon dari kata apeda terus myonnya jika, maka diartikan apa? Jika sakit, begitu ya. Benar apa salah Jika pernyataan sakit. ini apemyon? Nah, Iya, Betul. jawabannya adalah majayo. Kenapa benar? Karena apeda berakhirannya Vokal. vokal. Yang berakhiran vokal pakainya langsung myon. Seperti itu ya. Kemudian lanjutannya nomor 3. Bangi dopumyon changmunel yoseo. Jika menutup kamar, jika kamarnya panas, changmunel yoseo, bukalah jendelanya. Seperti itu. Di sini dobumyon itu betul apa salah? Jawabannya adalah salah ya. Harusnya apa? Pakainya yang daun ya, Rebun. Do, u, myon. Seperti ini ya. Ini pakainya obawa apa osamping? Saya lupa tadi ya. Kalau nggak salah osamping ini. Daumyon. Nah ini ya harusnya seperti ini teman-teman. Daumyon. Oke, daun panas kayak gitu ya. Maka di sini harusnya pakainya daumyon yang panas. Jika kamarnya itu panas, changmunel yoseo, bukalah kamarnya. Seperti itu. Kemudian lanjutannya di poin nomor 4, sigani isemyon, jika ada waktu, yongwaro bolgoyo. Jika kamu punya waktu, saya akan menonton film. Isemyon, ini kan harusnya bukan ismyon, tapi adalah isemyon. Nah, seperti ini maknanya teman-teman. Jadi salahnya di mana? Salahnya tidak ada bagian e-nya. Seperti itu ya. Silakan ditulis yang benernya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Cung daben ibon ya, jawabannya 2. Kemudian lanjut nomor sabon buto sambon buto sabon kaji bingkane derogal gajong. Berarti soal bingkan yang rumpang. Oje, darirel dacoso menira. Kemarin dari, berarti kan kaki saya dacoso itu terluka. Itu ya, dari itu maknanya kaki. Kemudian daco itu terluka. Seperti ini. Jadi kemarin kaki saya itu terluka. Kemudian kolumyon, jika berjalan kaki dari ganomu apem nida. Kaki saya itu nomu sangat apem nida, maknanya sakit, seperti itu ya. Jadi jika berjalan kaki maka kaki saya sakit ya. Gota itu maknanya jalan kaki. Kayak gini ya. Tempel di bawah ya Yorobun. Jika berjalan maka kaki saya sangat sakit. Greso itu apa? Jadi gitu ya. Byongwone gaso, pergi ke rumah sakit. Chiryorel momo ya. Chirio itu kan maknanya adalah pengobatan. Di sini kan ceritanya adalah orang ya. Saya yang bercerita gitu loh. Orang yang mengalami sakit gitu loh. Kira-kira pakainya apa? Chiryorel hada apa chiryorel bata? Nah, nanti coba cek ya Yorobun. Kira-kira kata kerjanya apa di sini? Chirio kan pengobatan. Bone ryogo hada kan maknanya bermaksud ya untuk, atau bisa juga diartikan mau gitu ya. Nah, mau boneda itu maknanya adalah mengirim. Nah, seperti ini, mau mengirim. Kemudian ada lagi nomor 2, shiki ryogo bermaksud untuk shikida. Shikida itu kalau nggak salah tadi digunakan untuk, ada yang sudah mencoba mengartikan belum shikida? Saya nggak lupa ini teman-teman.
Shikida itu apa ya? Agak lupa saya teman-teman. Nanti coba ya dicari ya. Kemudian bata ryogo. Jadi mau, bata menerima itu ya, atau Oh, mendapat. verb menerima obat. Iya, betul. Menerima atau mendapat. Kemudian yang nomor 4 mande ryogo. Jadi mau membuat mandelda. Nah, seperti ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau misalkan kita masukkan ke kalimat yang tadi. Yang Dabon adalah Tiga. Tuh, Sambon ya. Jawabannya adalah bate ryogo, bermaksud untuk atau mau mendapat. Chiryorel bate ryogo hamnida, bermaksud untuk mendapatkan pengobatan atau mau mendapatkan pengobatan. Seperti itu maknanya teman-teman. Ini kan sudah kombinasi ya dari kata kerja diikuti dengan tata bahasanya seperti itu. Kemudian poin Sabon, 한국에서 처음 병원에 가면, jika pergi ke rumah sakit pertama kali di Korea, seperti itu, atau jika pertama kali pergi ke rumah sakitnya Korea, com itu maknanya adalah pertama kali, ya, pertama kali. Kemudian ada lagi gaso tuh maknanya adalah gada pergi, mionnya jika. Ini jika pergi pertama kali ke rumah sakitnya Korea, sinbunjengel titik. Ya, sinbunjeng itu apa? Adalah kartu kartu identitas. Tadi udah dengerin ya cerita di atas tuh tentang Munwawa Jongbo. Harus diapain kartu identitasnya? Adalah harus yang mana ya Robun? Ala boya hamnida. Artinya apa? Harus diberi tahu. Ya hamnida kan maknanya adalah harus. Alda ini kan tahu, berarti harus memberi tahu. Atau harus tahu seperti ini. Kemudian yang dua, kidarioya hamnida, harus. Kidarida apa? Menunggu. Kemudian ada lagi sincong ya hamnida, harus. Sincong hada berarti daftar gitu ya. Kemudian boyo joya hamnida, harus. Boyo joya artinya adalah menunjukkan. Nah seperti itu. Jadi harus menunjukkan. Kira-kira Jong Dabun yang mana? Jawabannya adalah yang nomor Sabon. Iya, jawabannya adalah sabon nomor 4 teman-teman. Yang tadi ada tuh di percakapan juga ya, boyo ya hamni, boyo juoya hamnida. Artinya apa? Harus memberitahu seperti itu, atau harus menunjukkan ya teman. Harus menunjukkan kartu identitas jika pergi pertama kali ke rumah sakit Korea. Begitu ya. Untuk belakangnya tidak perlu diartikan, nggak apa-apa. Shinbunjengi opsumyon, jika tidak memiliki kartu identitas, job surel harus opsumida. Anda tidak bisa melakukan pendaftaran kayak gitu ya. Jadi nggak bisa ngambil antrian teman-teman kalau nggak bawa kartu identitas. Nanti dikiranya orang ilegal atau orang kaburan seperti itu. Kemudian di poin nomor 5 terakhir, untuk poin nomor 5 kita coba langsung baca di bagian pilihannya aja ya. Dongne Wiwonen, jadi klinik desa itu ya, kan Wiwon itu maknanya klinik. Klinik desa Samca Wiryogi Gwanimnida merupakan klinik institusi tingkat 3. Apakah betul? Dia kategorinya adalah rumah sakit tingkat 3. Apakah betul pernyataan nomor 1 Jong Dabun adalah? Terus Salah. Salah ya Yorobun. Jadi untuk yang klinik itu dia kategorinya adalah di tingkat 1. Jadi masih di tingkat Bogonso atau puskesmas Yorobun, seperti itu. Kemudian nomor 2, Ica Wiryogigwani Byong Sang Sunen Samge Doboda Joksemnida. Dia mengatakan katanya klinik tingkat 2 itu ya dikategorikan memiliki Byongsa Sunan, maknanya adalah, ini kan artinya ranjang pasien
dengan sunen, jumlah itu ya. Ranjang pasien dengan jumlah kurang dari ini ya, joken. Berarti di sini maknanya adalah kurang dari. Kurang dari berapa? 30 ya, Bun. Oke, jadi pernyataan di sini mengatakan bahwasanya klinik tingkat 2 itu memiliki jumlah ranjang pasien kurang dari 30. Kira-kira betul atau salah pernyataannya? Adalah salah. Harusnya adalah lebih dari 30 ya. Yang kategorinya rumah sakit agak besar atau yang tingkat 2 tadi, dia punya ranjang jumlahnya adalah di atas 30. Kemudian nomor sambon Hanggu Kesonen di Korea. Bogonsoe Galte, ketika Anda pergi ke Bogonso puskesmas, yeyakel heya hamnida, harus yeyak hada. Yeyak hada itu reservasi ya, Rebun. Apakah tadi ada ini kalimat yang mengatakan ada reservasi kayak gitu? Apakah ada ya, Rebun? Cung Dabun? Ada. Tidak ada ya. Kan tadi tidak ada yang reservasi dulu teman-teman untuk yang ke Bogonso. Jadi kalau ke Bogonso teman-teman bisa datang langsung, begitu ya. Kemudian poin nomor 4, samca wiryo giguani wiryo binen, biaya pengobatan di tingkat 3 atau rumah sakit yang tingkat 3 Wiwon boda do bisa menida, lebih mahal dibandingkan dengan puskesmas atau dengan klinik, sorry ya, dibandingkan dengan klinik. Bener apa salah? Boda kan daripada ya. Benar. Pada atau dibandingkan, do bisa menida maknanya adalah lebih mahal. Seperti ini ya. Kemudian wiryobi maknanya adalah biaya berobat. Seperti itu ya, biaya berobat klinik tingkat 3 atau rumah sakit tingkat 3 itu biayanya lebih mahal dibandingkan dengan biaya di klinik. Benar ya? Maka jawabannya adalah nomor sabun. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk jawabannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa lanjut poin detki, silakan didengarkan. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 민미나옹 씨, 옷을 어깨 위로 올려주세요. 네. 그런데 주사가 많이 아파요? Jongdaben, jawabannya yang mana? Satu. 4. Jusanya. Jawabannya adalah, kita coba baca dulu untuk kalimatnya. Tadi mengatakan katanya Min min aung si, mas min ming aung osel oke wiro olio juseo, tolong naikkan ke atas pundak ot pakaiannya. Kayak gitu ya. Kemudian keren de jusaga mani apa yo. Ngomong-ngomong, apakah ketika disuntik itu sakit? Seperti itu ya, Rebun. Nah, terus jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang nomor 4 ini. Ini kan orangnya lagi mau disuntik ya, Rebun. Suntik. Seperti itu. Kalau yang nomor berapa? 1 tuh mau daftar, kemudian ditembak suhu, terus yang ini X-ray ya. Berarti mau di radiologi. Seperti Ronsen. itu. Ya, Ronsen, betul. Kemudian nomor 2, silakan didengarkan kembali. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 우리 병원입니다. 저 토요일로 예약을 하고 싶은데 주말에도 진료하나요? Jongdaben, Yojanan we Januar lesoyo. Kenapa perempuan tersebut telah menelpon? Kenapa? Kita coba dengarkan ya.
네, 우리 병원입니다. Ya, kita dari rumah sakit. Kami. Kemudian, 저 토요일로 예약을 하고 싶은데 saya ingin melakukan reservasi di hari Sabtu. 근데, 주말에도 진료하네요. Di akhir pekan juga kamu mengadakan pengobatan kan? Seperti itu. Jadi si ceweknya tadi nanya ya, Yorobun. Berarti kira-kira si perempuan tuh nelpon mau ngapain? Dia mau Berobat. Ya, dia mau reservasi ke rumah sakit tersebut untuk berobat. Terus tadi kan nanya tuh, akhir pekan juga buka kan untuk pengobatannya, seperti itu. Yang pertama, Cinyorel Yeyakel Haryogo. Bermaksud untuk melakukan pemesanan obat. Booking ya. Bermaksud untuk booking pengobatan seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor 1. Jawabannya sudah ketemu jawabannya nih langsung. Kalau yang nomor 2, yeyak siganel baku ryogo, bermaksud untuk bakuda, menukar sigan waktu. Yeyak itu yeyak hada kan tadi artinya waktu booking ya. Jadi bermaksud untuk menukar waktu yang telah di booking seperti itu. Kemudian byongwon wichiro mulo boryogo, bermaksud untuk bertanya tentang lokasi rumah sakit. Wichi itu artinya lokasi. Yang ini nih. Ini lokasi. Kemudian mulo kan tadi bertanya ya artinya. Kemudian wisa sonseng nimgwa tongwa haryogo, bermaksud untuk berbicara di telepon dengan tongwada tuh bicara atau nelpon ya. Nelpon dengan siapa? Sonseng nim, guru. Sonseng nim wisa, guru dokter atau mungkin dosen dokternya ya, seperti itu. Jawabannya paling tepat adalah Ilbon. Kemudian lanjut nomor 3 sampai dengan nomor 4. Coba didengarkan kembali. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 요즘 병원에 환자가 많아요? 1. 네, 환자가 아파요. 2. 네, 환자가 적어요. 3. 아니요, 환자가 체온을 재요. 4. 아니요, 환자가 많지 않아요. Oke, kira-kira yang mana jawabannya Yorobun? Gimana? Oke, coba dengerin kalimatnya ya. Yojem byongwone honjaga manayo. Yojem, akhir-akhir ini apakah wanja itu maknanya pasien ya. Apakah akhir-akhir ini pasien di rumah sakit itu sedang banyak? Terus jawab, "Ne honjaga apa yo?" Ya, pasiennya sedang sakit katanya. Kemudian ne honjaga jokoyo. Ya, pasiennya sedang sedikit. Tadi kan ditanya pasiennya lagi banyak enggak? Terus jawab, "Ya, pasiennya sedang sedikit." Kan enggak nyambung. Kemudian anio tidak, honjaga jounul jeo. Tidak, pasiennya itu jeo kan akan. Coba sebentar ya, kita coba ke sini dulu. Anio honjaga manji anayo. Ini ya, maka jawabannya yang nomor 4. Tidak, pasiennya itu tidak banyak katanya, seperti itu. Maka jawabannya adalah nomor sabon, teman-teman. Yang ini nih. Tidak banyak ya, tidak, pasiennya tidak banyak. Kemudian nomor 4 kita coba lanjutkan. 4번. 어디가 아프세요? 1. 다리를 다쳤어요. 2. 퇴근 후에 갈게요. 3. 병원은 회사 앞에 있어요. 4. 진료실 앞에서 기다리세요. 정답은 1. 어디가 아프세요? Mana yang sakit, 여러분?
Nomor 1 kalimatnya adalah dari rel gaco soyo, pergelangan kaki saya sudah terluka katanya. Kemudian nomor 2 twigen we galgeo, akan pergi pada twigen hu, setelah twigen itu apa ya? Julgen twigen, pulang nanti ya. Saya bakalan pergi itu setelah pulang kerja. Kemudian Byongwon은 rumah sakit Huisa Ape Isoyo, ada di depan perusahaan ya. Rumah sakitnya ada di depan perusahaan. Jinyosil Apeso Gidaryoseo, tunggulah di depan Jinyosil, ruang pengobatan. Tadi kan ditanya mana yang sakit, maka jawaban paling tepat adalah dari rel dachosoyo. Dari Jadi rel kaki saya terluka seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian di kalimat terakhir ini dibaca dulu bagian itunya ya. Kalimat tanyanya ini kan dibilang katanya Dusaramen, kedua orang itu Mose Dehe Malago Ismnika, sedang berbicara tentang apa, seperti itu ya Rebun. Kemudian kita coba putar. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 아지자 씨, 눈이 아파요? 눈이 빨개요. 네. 아침부터 눈이 아프고 눈물이 나요. Oke, seperti itu ya. Nunmuri nayo, berair katanya. Kira-kira ngobrolin apa itu? Adalah 위치, Hah? Wici? Apa itu wici, Mas Amir? Wici adalah wici lokasi. Kemudian ada lagi sekal. Sekal itu warna. Yotong transportasi. Kemudian jengsang itu gejala. Jawabannya adalah tentang gejala ya Rebun. Ya, jawabannya gejala. Untuk kalimatnya tadi mengatakan katanya Ajija sih nuni apa yo? Mbak Ajija, apakah mata kamu sakit? Kemudian nuni pelgeo. Kemudian matanya kemudian nih acimbuto nuni apugo nuni nun muri nayo. Ya, mulai pagi hari mata saya itu sakit dan berair katanya. Itu kan ngobrolin apa itu? Ngobrolin tentang gejala. Maka jawabannya adalah poin sabon. Oke, kurang lebih seperti itu ya Rebun untuk pembahasan bab 21. Besok kita lanjutkan bab 22 ya.